Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 biologi yang beranggotakan saya sendiri Dinda Putri Ramadhani NPM 072. Saya Safina Sofian Nurul Hadian dengan NPM 075. Saya Nida Indah Nur Anissa dengan NPM 077. Saya Smito Cagua dengan NPM 038. Saya Alifah Saud dengan NPM 088. Saya Siva Diana dengan NPM 119. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul Perubahan Iklim, Solusi Irigasi Adaptif Berbasis Biologi Menuju SDGs 6 dan 13. Latar belakangnya sebagai berikut. Air merupakan unsur vital dalam pertanian, namun perubahan iklim kini menyebabkan ketidakpastian cuaca, kekeringan, hingga banjir yang tak lagi mampu diatasi oleh sistem irigasi konvensional. Maka dari itu dibutuhkan solusi irigasi yang lebih adaptif dan efisien. Inilah yang melatar belakangi pembahasan kita hari ini, yaitu perubahan iklim, solusi irigasi adaptif berbasis biologi menuju SDGs 6 dan 13. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, kami merumuskan satu pertanyaan utama dalam kajian ini, yaitu bagaimana sistem irigasi dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pertanyaan ini muncul karena kita melihat bahwa sistem irigasi konvensional yang ternyata selama ini digunakan ternyata belum cukup tangguh untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrim seperti kekeringan ataupun banjir bandang. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya irigasi adaptif berbasis biologi untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan pencapaian SDGs 6 dan 13. Dengan tujuan ini, kami berharap kajian ini bisa memberikan perspektif baru dalam pengelolaan sumber daya air secara lebih efisien dan berkelanjutan, terutama di sektor pertanian. Lalu, mengapa perubahan iklim menjadi hal yang begitu mendesak untuk dibahas? Salah satu dampak utamanya adalah perubahan pola curah hujan yang tidak menentu. Saat ini kita pasti mulai sering merasakan musim hujan yang datang lebih lambat daripada biasanya ataupun kekeringan yang berlangsung lebih lama daripada prediksi. Kondisi ini menyebabkan distribusi air menjadi tidak stabil. Sistem irigasi konvensional yang pada dasarnya bersifat tetap dan tidak fleksibel menjadi kurang efisien dalam membagi air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun karena kekurangan atau kelebihan air. Dampak lanjutan dari ketidakteraturan ini adalah menurunnya produktivitas lahan pertanian. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini bukan hanya mempengaruhi pendapatan petani, tapi juga dapat mengancam ketahanan pangan secara nasional. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang bukan hanya berbasis teknologi, tapi juga mempertimbangkan kondisi biologis dan ekosistem lokal. Dan disinilah pentingnya sistem irigasi yang adaptif yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nida. Terima kasih Safina atas pemaparannya. Saya Nida akan menjelaskan mengenai irigasi adaptif. Seiring meningkatnya dampak perubahan iklim, seperti kekeringan yang makin sering terjadi dan curah hujan yang tidak menentu, sistem pertanian kita memerlukan adaptasi yang cepat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu irigasi adaptif. Irigasi adaptif merupakan sistem irigasi yang menyesuaikan volume air berdasarkan kebutuhan nyata tanamannya. Jadi, air tidak diberikan secara berlebihan ataupun kekurangan. Sistem ini menggunakan teknologi seperti sensor kelembapan tanah dan juga data cuaca digital, sehingga pemberian air dapat dilakukan secara lebih presisi, baik dari segi waktu maupun jumlah airnya sendiri. Dengan pendekatan ini, irigasi dapat dilakukan secara lebih efisien, fleksibel, serta ramah lingkungan. Sistem ini sangat cocok digunakan terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim yang sulit diprediksi. Selain itu, irigasi adaptif juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya SDG 6 tentang air bersih serta SDG 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa irigasi adaptif ini tuh bukan hanya solusi teknis semata tetapi juga merupakan langkah strategis menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap iklim. Lalu pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih Nida karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bagian teknologi pendukung yang mendukung tadi
irigasi adaptif. Nah, yang pertama itu ada sensor kelembapan tanah. Nah, sensor ini merupakan sensor yang mendetek tingkat kelembapan tanah untuk menentukan kapan dan seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, selanjutnya ada irigasi tetes dan sprinkler yang dapat digunakan untuk lebih hemat, untuk lebih menghemat air dan juga sasarannya lebih tepat dibandingkan dengan irigasi biasa. Irigasi biasa itu tentunya airnya debit airnya lebih banyak, namun digunakannya kurang efektif. Kenapa? Karena tidak tepat, kurang tepat sasaran dibandingkan irigasi tetes atau sprinkler ini yang debit airnya lebih dikit, namun lebih tepat sasaran gitu. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini memungkinkan untuk penggunaan untuk seorang pengguna untuk IoT ini memungkinkan untuk seorang pengguna buat mengontrol suatu sistem di pertanian itu otomatis berdasarkan data cuaca yang ada. Jadinya misalkan di data cuacanya hari ini bakal hujan. Nah, sang user juga itu tidak perlu nggak perlu ngatur-ngatur mencet-mencet lagi karena sistem IoT ini telah bekerja secara otomatis gitu. Kemudian ada embung dan sumur resapan. Nah, embung dan sumur resapan ini gunanya untuk menyimpan air hujan yang berlebih saat musim hujan. Nah, gunanya air hujan berlebih ini apa? Air hujan berlebih ini digunakan saat musim kering datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alifa. Terima kasih Azmi atas kesempatannya. Selain teknologi pendukung yang disebutkan oleh Azmi sebelumnya, pendekatan biologi juga penting untuk pengembangan irigasi adaptif berkelanjutan. Salah satunya adalah mulsa. Mulsa adalah lapisan penutup tanah dari jerami, plastik, atau serbuk kayu. Mulsa ini dapat mengurangi penguapan air dari permukaan tanah serta menjaga kelembapan tanah dan suhu tetap stabil dan membantu menekan pertumbuhan gulma yang bersaing dengan tanaman. Kemudian ada tanaman penutup tanah atau cover crops. Tanaman penutup tanah ini ditumbuhkan di antara musim tanam utama. Nah, tanaman penutup tanah ini dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, serta dapat mengurangi resiko erosi saat musim hujan. Contoh dari tanaman penutup tanah ini adalah kacang-kacangan, semanggi, atau rumput tertentu. Selanjutnya ada mycorrhiza dan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Mycorrhiza dan PGPR ini adalah mikroorganisme yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Mycorrhiza ini dapat memperluas jangkauan akar untuk menyerap air dan fosfor, sedangkan PGPR dapat merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan toleransi terhadap stres lingkungan. Mycorrhiza dan PGPR ini penting pada lahan kering atau marginal karena dapat meningkatkan efisiensi serapan air dan nutrisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ashifa. Baik, terima kasih Alifa atas kesempatannya. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan kontribusi terhadap SDGs, tantangan dan solusi, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, kontribusi terhadap SDGs. Sistem ini mendukung SDGs 6, yaitu air, bersih, dan sanitasi melalui efisiensi penggunaan air dalam irigasi adaptif. Dan SDGs 13, yaitu aksi iklim, melalui perannya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dampaknya yaitu emisi berkurang, panen lebih aman, dan ketahanan pangan terjaga. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu edukasi petani masih minim, akses teknologi terbatas, dan kebijakan belum mendukung. Yang kedua ada solusi. Solusi pertama yaitu pelatihan petani, pembangunan infrastruktur air, serta pemanfaatan teknologi murah dan ramah lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perubahan iklim mengancam pertanian. Irigasi adaptif adalah solusi efisien dan berkelanjutan yang mendukung SDGs. Keberhasilan butuh kolaborasi lintas sektor. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama, tingkatkan edukasi. Yang kedua, perluas infrastruktur air. Dan fokus pada teknologi tepat guna, serta lakukan evaluasi berkala.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.